Selamat siang, Pak Goklas Yahan, selaku dosen manajemen strategik. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari soal UAS semester ganjil tahun 2025-2026. Tugasnya yaitu membuat 5 artikel terpublikasi dari jurnal berreputasi nasional atau internasional. Di sini saya mengambil penerapan balance scorecard BSC pada perusahaan dagang. Latar belakangnya, persaingan bisnis yang semakin ketat menuntut perusahaan dagang untuk tidak hanya berfokus pada ukuran finansial jangka pendek, tetapi juga pada aspek non-finansial dapat bertahan dan berkembang. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perusahaan dagang masih banyak yang mengabaikan pengukuran kinerja komprehensif. Sintesa latar belakang saya mengambil 5 peneliti untuk ini. Yang pertama yaitu Anggraini. Peneliti mengungkapkan bahwa perusahaan trading spare part motor perlu merumuskan strategi yang tepat dan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal melalui analisis SWOT dan BSC. Yang kedua, Suwandi menambahkan bahwa identifikasi kinerja penjualan yang tepat merupakan tantangan di lingkungan penjualan kompleks, sehingga integrasi BSC menjadi solusi untuk menjembatani kesenjangan antara penjualan dan tujuan perusahaan. Yang ketiga, Velmaji juga menyoroti bahwa penilaian jangka pendek dengan menggunakan ukuran finansial sehingga BSC menawarkan penilaian yang lebih lengkap dan komprehensif. Yang keempat, Febriani. Dalam studi kasusnya di PT Sinar Musijaya Palembang menekankan perlunya pengukuran kinerja dengan BSC agar perusahaan dapat terus bersaing di dunia bisnis yang semakin ketat. Yang kelima, terakhir, Dermawan mengungkapkan bahwa PT SEZ yang bergerak di bidang procurement hanya mengukur kinerja dari aspek finansial keuntungan selama 6 tahun beroperasi, semenjak aspek lainnya diabaikan, sehingga diperlukan pengukuran kinerja dari berbagai perspektif BSC dan perencanaan strategi jangka panjang. Tujuan penelitian. Kelima penelitian memiliki tujuan yang serupa, yaitu menerapkan BSC untuk mengukur dan meningkatkan kinerja perusahaan dagang secara komprehensif. Pada PT SEZ merumuskan strategi dengan menggunakan analisis SWOT dan BSC. Pada peneliti Suwandi merancang sistem pengukuran kinerja penjualan melalui integrasi BSC dalam manajemen kinerja penjualan dan mengukur kinerja manajemen penjualan pada perusahaan dagang. Velmaji dan Prastiwi mengetahui kinerja perusahaan dengan BSC melalui 4 perspektif dan menganalisis hubungan sebab akibat antar perspektif. Febriani mengukur kinerja PT Sinar Musijaya Palembang dan konsep BSC dari 4 perspektif. Dermawan mengukur kinerja perusahaan dengan BSC dengan menentukan bobot kepentingan setiap perspektif, mengukur KPI dengan metode OMEX dan Traffic Light System, serta merencanakan strategi jangka panjang menggunakan pendekatan Hoshin-Kanri. Metode penelitiannya, pertama, metode digunakan dalam kelima penelitian didominasi dan oleh studi kasus kualitatif dan kuantitatif dengan berbagai aspek analisis. Pada PT SEZ menggunakan uji kualitatif dengan data primer. Pada Suwandi melakukan studi kasus dengan tahapan identifikasi, analisis SWOT, perancangan hubungan antar strategi berdasarkan 4 elemen: readiness, productivity, efficient, effectiveness. Velmaji dan Prastiwi menggunakan studi kasus dengan mengambil data 3 tahun 2008 sampai 2015 dengan diperoleh melalui wawancara. Kemudian dilakukan perhitungan transfer setiap perspektif BSC. Febrianti melakukan studi kasus dengan mengumpulkan data keuangan dan menyebarkan kuesioner. Dermawan menggunakan pendekatan yang lebih kompleks dimulai dengan analisa SWOT dan visi misi. Hasil
Hasil dari kelima penelitian menunjukkan bahwa penerapan BSC memberikan gambaran kinerja yang lebih komprehensif dan membantu perumusan strategi. Yang pertama, pada PTXYZ menghasilkan pembaruan visi misi matriks SWOT dan peta strategis dengan 11 sasaran di 4 perspektif. Suwandi berhasil merancang peta strategis dengan elemen readiness, productivity, efisiensi, dan effectiveness. Belmaji dan Perstiwi menemukan adanya hubungan sebab akibat antar perspektif BSC. Febriani menyimpulkan bahwa PT Sinar Musi Jaya Palembang memiliki kinerja yang sangat baik dan perspektif keuangan yang labanya terus meningkat. Dermawan memperoleh bobot perspektif keuangan yang tinggi dari 13 KPI dengan tolak ukur OMAX dan Traffic Light System. Implikasi dari kelima penelitian ini memberikan alasan strategis bagi perusahaan dagang dalam meningkatkan kinerja. Yang pertama, implikasi praktis. Perusahaan perlu fokus pada peningkatan pendapatan, efisiensi biaya, dan pengelolaan inventaris. Yang kedua, meningkatkan kepuasan pelanggan melalui penanganan keluhan, kualitas pelayanan, after service. Tiga, pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan dan peningkatan kompetensi. Keempat, perusahaan harus membangun hubungan baik dengan pemasok dan melakukan inovasi produk. Kelima, fokus perbaikan harus diarahkan dengan pada KPI yang belum mencapai target seperti retensi dan akuisisi pelanggan. Implikasi manajerial, BSC terbukti efektif sebagai alat untuk menerjemahkan visi misi dan strategi ke dalam tindakan operasional yang terukur. Kedua, manajemen perlu secara berkala melakukan pengukuran kinerja dengan BSC. Keempat, perencanaan strategi jangka panjang dapat diperkuat dengan integrasi BSC. Kelima, pemberdayaan karyawan dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif harus menjadi perhatian manajemen.